Halo guys, berjumpa lagi di tutorial ini. Ya, mungkin itu tutorial pertama secara live begini di channel saya, channel YouTube Axelo. Kali ini kita akan membahas tentang OBS guys. OBS itu software untuk live streaming, banyak digunakan untuk game streaming, Facebook Live, YouTube Live, acara gitu kan. Dan mungkin banyak digunakan di acara gereja untuk bikin live streaming karena wabah COVID-19 ini pandemik kan, kita nggak boleh ke gereja, jadi gereja banyak yang beralih ke platform live streaming. Nah, salah satu software yang digunakan itu OBS guys. Di samping gratis, dia bisa mengcover semua kebutuhan banyak, walaupun ada kekurangan tapi bisa ada trik-trik khusus untuk menutupin itu gitu. Jadi kita akan membahas bagaimana sih membuat live streaming itu, tapi itu mungkin tahap selanjutnya. Kita harus pengenalan ke softwarenya dulu. OBS itu apa sih guys? Nah, sudah seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, OBS ini gratisan. Kita bisa download. Nah, kalian tinggal ketik di Google OBS Open Broadcasting Software. Nah, tinggal download gratis, install gratis. Nah, di sini dia bisa mengakomodir live streaming. Nah, sebelum kita membahas yang lebih lanjut lagi, kita harus pahami dulu guys. Di OBS ini ada apa-apa saja sih guys gitu kan? Biar kita tidak bingung gitu. Di sini, nah kita mulai. Di sini ada layar scene. Scene ini artinya beberapa layar, bisa 1, 2, 3 sampai beberapa layar. Kita bisa tukar-tukar gitu. Nah, di sebelahnya ada source. Source itu sumber artinya kan. Bisa kita tambahkan sumber kamera, audio, multimedia itu ditambahkan di sini guys. Capture screen, capture monitor. Nah, nambahkan media video gitu. Video. Misalnya kita mau menampilkan, kita mau bikin nonton online gitu kan. Kita mau masukin videonya itu dari source ini guys. Nah, scene ini bisa beberapa layar, seperti saya tampilkan sekarang ini capture screen layar saya. Jadi saya capture layar saya pakai OBS, pakai video capture device ini nih, webcam saya ini guys, yang ini sekarang. Nah, kalau display capture ini fitur di OBS untuk mengcapture layar. Nah, laptop saya kan ada dual display guys. Nah, kita coba capture display kedua laptop saya. Nah, lihat ya guys, kita tambahkan Sense 2. Nah, kita tinggal tambahkan ini guys, atau kita pelajarin dulu. Audio input ini input suara, audio output ini output suara. Browser ini kita bisa capture browser. Kita bisa capture browser. Bisa di sini bisa kita capture IP cam. Biasa orang menggunakan ini untuk capture IP cam sih guys. Kita tinggal ketik IP-nya, nanti IP cam-nya muncul, kita bisa tampilin di sini. Nah, kita hapus dulu biar tidak bingung kan. Nah, ini browser display capture. Nah, ini saya menggunakan display capture guys sekarang guys. Display capture. Makanya kalian bisa melihat layar saya, mouse-nya bergerak-gerak begini. Ini display capture. Saya capture display satu saya. Ada 2. Monitor saya ada 2. Satu monitor LCD laptop, satu lagi LCD di sebelah laptop gitu. Terhubung di laptop saya. Dual display. Nah, caranya kita capture di display 2. Nah, kalau kita sekarang posisinya ini display 1 ini sekarang. Nah, kalau kita capture display 2, nah kita klik begini. Nah, ini jadi display 2 guys. Nah, ini guys, bisa lihat sendiri kan. Nah, ini display 2. Nah, kalau kita oke kan. Nah, kalau kita klik fade, ini akan muncul display 2 saya. Kita transisikan ke display 2. Nah, ini display 2 saya guys. Kita balikin lagi biar nampak videonya. Nah, kebetulan di laptop saya ada 2 webcam. Satu lagi webcam eksternal, satu lagi bawaan laptop. Nah, kalau kita mau menambahkan webcam bawaan laptopnya, tinggal di sini guys. Video source guys. Windows Capture. Ini video capture device ini. Kita tambahin. Nah, ini webcam saya yang sekarang nampil ini, yang ini HD Pro ini. Nah, kita coba tampilin yang USB device ini, webcam bawaan laptopnya. Nah, seperti ini guys. Nah,
muncul kan guys. Kalau kita switch ke display 2 itu begini dia, kita balik. Nah saya jadi berbeda letaknya. Nah ini display satunya. Nah seperti itu guys. Nah ada lagi fitur-fitur di bagian source ini. Kalau ini image untuk menambahkan gambar, mungkin kalian bisa klik tambahin gambarnya, mau tambah gambar apa di sini ya. Contohnya ini gambar anak saya guys. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Nah kita bisa rescale itu. Nah contohnya mengecilkan layarnya seperti ini. Nah kita bisa tampilin begini. Nah ini kelihatan kan. Nah ini udah nampil. Nah kita hapus aja biar jangan bingung. Oke. Aduh salah hapus. Nah kita hapus yang ini. Kita tampilin lagi display capture-nya lagi, display 2. Nah, tadi terhapus guys. Nah ini dia. Jadi untuk fitur-fitur di sini ini kan game capture ini untuk biasa live streaming game gitu segala macam. Gitu kan. Kita bisa menggunakan game capture. Tapi ini karena kita nggak main game, kita nggak bisa praktekkan. Nah image ini tadi udah image sensor ini untuk image yang berganti-ganti seperti itu. Media source ini kita untuk menampilkan video, misalnya Agan mau buat acara nonton online live gitu kan. Kan sering lihat kan di Facebook itu ada orang nge-share film gitu. Nah itu dari sini guys, media source ini nambahnya. Kita tambahin aja film di sini, kita live-in gitu. Nah cuman kendalanya di media source, videonya nggak bisa di post guys. Ada kekurangan di sini. Kita tidak bisa full control sama videonya. NDI source ini tools buat mengcapture layar guys. Banyak digunakan untuk aplikasi mengcapture layar yang berbeda dari laptop ini. Misalnya saya mau mengcapture layar seperti tadi kita capture display source kan. Nah, tapi di laptop ini jika kita mau mengcapture display source di laptop lain yang terhubung dengan jaringan, kita bisa menggunakan NDI. Tapi ini mungkin sesi khusus dia guys, karena ini paling banyak digunakan untuk biasa mengcapture layar AC worship guys. AC worship untuk acara gereja biasanya. Kalau Sense ini sama. Kalau teks ini menambahkan teks. Nah VLC video source. VLC video source ini kita tinggal install VLC 64 bit, dia nanti otomatis nampil. Ini kelebihannya fungsinya ini sama dengan media source. Tapi kelebihan dari VLC video source ini kita full control. Kita bisa pause, kita bisa play videonya. Nah, ini sangat disarankan menggunakan ini, jangan menggunakan media source. Jangan menggunakan media source yang ini. Ini nggak disarankan. VLC video source saja guys. Nah ini untuk video capture device, misalnya kita mau menambahkan seperti ini, ada kamera saya seperti ini ya. Ini video capture device. Banyak, bisa Elgato, bisa banyak deh capture card lain, bisa nambahkan sound card, bisa nambahkan, yang penting multimedia bisa di capture di sini, bisa ditampilin gitu. Windows capture ini Windows sama seperti display capture. Nah, mungkin yang lainnya setelah kita berhasil paham tentang audio, video, gambar segala macam, kita harus perhatikan sound. Nah, sekarang ini saya merekam. Nah, ini kan kalian bisa lihat. Nah, ini mikrofon saya menangkap sinyal, ini kelihatan di sini. Nah, ini settingnya dari sini guys, dari setting. Nah, audio. Nah kita tinggal pilih aja, bisa pakai audio 2, audio 3, audio 4, bisa. Saya pakai audio yang ini. Nah saya pilih, ini saya pakai sound card eksternal guys, yang biasalah yang 50 ribuan. Nah yang ada mikrofon, ada line gitu kan, ada headset, ada mikrofon. Nah saya colokin mic-nya di mikrofon, nah di portnya mikrofon. Jadi klik di sini, nanti dia akan muncul otomatis di layar OBS Audio Mixer ini guys. Seperti ini, tes. Nah, suara saya akan bisa terekam gitu. Nah, selanjutnya
Fitur-fitur lainnya sih ini fitur stream, Facebook Live, YouTube Live kita bisa tampilin, kita bisa buat online gitu segala macam, mau YouTube, mau Facebook, hanya tinggal menginput alamat webnya atau stream key. Ini stream key ini di Facebook. Kalau kita mau live streaming itu biasanya ada stream key-nya, tinggal kopikan aja di sini guys. Kita copy. Sama halnya dengan YouTube kita copy. Tapi OBS ini hanya bisa single stream guys, tidak seperti yang berbayar seperti PMix itu bisa dual stream, sekaligus bisa live streaming dua sosial media seperti YouTube dan Facebook, dia live streaming. Tapi ada triknya supaya bisa. Trik pertama bisa menggunakan output ini, output di sini, output recording di sini. Nah, bisa menggunakan output. Jadi trik keduanya bisa menggunakan RTMP servers guys. Nah, kita bisa buat sendiri RTMP server kita di Windows kita ini untuk mengcover dual stream bisa. Itu mungkin tekniknya lebih susah dikit, tapi kita bisa terapkan nanti di sesi selanjutnya gitu. Nah, untuk output ini saya sekarang recording nih, video bitrate-nya 35.000, saya buat 35.000. Ini audionya bawaannya 160 kilobit per second. Bisa 192, bisa 200, bisa 300, bisa 128, tapi minimal kalau recording 128 yang di bawah itu guys, nanti pecah suaranya guys. Nah, ini buat streamingnya. Kalau buat streamingnya nih saya 720p, bitrate-nya 2500. Nah, 2500 ini artinya 2,5 megabit guys. Jadi untuk streaming satu sosial media seperti Facebook saja, kalian itu perlu 2,5 mega uploadnya. Download kita tidak terlalu pusingkan di sini guys. Kalau untuk live stream kita perlu bandwidth download yang stabil. Misalnya kita ingin live stream satu sosial media seperti Facebook saja, kita perlu 5 megabyte, 5 megabit, 5 Mbps. Karena kita harus sisakan minimal separuhnya untuk spare. Nggak bisa kita pakai semua, nanti videonya patah-patah guys. Misalnya kita upload kita 5 megabit, kita pakai 5 megabit nggak bisa guys. Kita minimal pakai 2,5 mega atau sekitar 2.500 sampai 3.000. Kita harus sparekan separuh atau sekitar 80% atau 70% yang kita pakai. Kita harus sisakan 20 sampai 30% gitu, seperti itu. Kalau kayak interval ini standarnya sih 2 untuk YouTube dan Facebook, ini sudah settingan oke guys. Audio seperti tadi. Kalau video ini, nah ini sekarang yang ini guys, yang kan ada 2 layar, satu layar preview dan satu layar program. Nah, kalau layar program itu mungkin bentar ya, tidak kelihatan, ketutup kamera saya. Nah, layar program itu yang ini guys, layar program itu ini guys. Nah, kan ada 2. Nah, layar preview dan layar program. Ini layar program. Nah, layar preview dan layar program. Nah, ini layar program. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini output canvas resolution. Jadi ini output yang kita lihat di streamingnya guys. Misalnya kita udah live stream, orang melihat di Facebook kita, nah itu yang dilihat itu resolusi ini 720p, 720 pix. Ini 720p. Ini udah HD, high definition. Kalau common FPS value-nya 30. Kalau bisa jangan di atas ini, kalau spek kita masih tidak terlalu tinggi guys. Nah, kalau kita mau buat 1080 juga bisa, tapi perhatikan spek Anda juga. Kalau salah spek bisa dia patah-patah guys, jelek. Jadi untuk spek saya ini Core i5, RAM 8GB, VGA-nya Intel, saya prefer 30 saja gitu. Kecuali kita pakai VGA yang GTX 1050, 1060 atau di atasnya,
mungkin bisa 60 dan ini mungkin bisa sampai 1080 gitu. Nah, seperti itu guys. Ini tahap-tahap dasar saja untuk memulai OBS-nya. Mungkin selanjutnya kita akan menuju ke tahap yang lebih lanjut lagi, mungkin untuk bagaimana membuat streaming gereja, mengkoneksikan Easy Worship. Nah, atau mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa komen, bisa lihat di YouTube saya gitu, nanti saya sertakan YouTube-nya. Nah, kalau YouTube saya itu ini guys, ini. Nah, ini YouTube saya. Kita tinggal lihat, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys. Jadi dengan mensubscribe YouTube ini kalian mendukung saya untuk membuat tutorial. Jadi untuk kedepannya saya akan share tutorial sebaik mungkin supaya orang yang ingin membuat live streaming tidak susah lagi guys. Kalau saya dulu susah karena saya belajar sendiri susah. Walaupun ada sebagian yang ngajarin saya, tapi kebanyakan memang harus belajar sendiri. Nah, kemungkinan saya akan share semuanya di YouTube saya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih. God bless you.